sahabat GPIB yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Jumpa lagi dalam program Night Call GPIB bersama saya, Pendeta Matilda Ana Puji Siswanto Watimena STH, yang saat ini melayani sebagai KMJ di GPIB Peniel Yuda Wiyogra Dayakolot Bandung. Sahabat GPIB, patutlah kita bersyukur untuk kekuatan yang Tuhan Yesus berikan dalam aktivitas kita yang kita lakukan dari pagi hingga sore hari. Dan sebelum kita beristirahat di malam ini, marilah kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan di malam hari ini terambil dari kitab 1 Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-7 sampai 21. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan, sebelum kami beristirahat di malam ini, kami ingin membaca dan merenungkan bagian firman-Mu. Tuntunlah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami mengerti dan mampu melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan yang Engkau anugerahkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan sesuai sabda bina umat pada hari ini dari kitab 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 21 yang menyatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya, dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia.
barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia: barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Demikian pembacaan Alkitab di malam hari ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar dan melakukan dalam hidup sehari-hari. Sahabat GPIB yang terkasih dalam Kristus Yesus, mengasihi dan dikasihi adalah harapan setiap orang, termasuk kita sebagai pribadi percaya. Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa kenyataannya tidak selamanya demikian. Terkadang harapan dan kenyataan berbanding balik. Kita yang mengasihi dengan tulus mendapat balasan kata dan tindakan yang menyakitkan hati dan menyesakkan dada. Terkadang kita berpikir dan berkata di dalam hati, "Ya Tuhan, kok seperti ini balasannya?" Mungkin itu yang ada dan menjadi kenyataan kita saat ini. Sebagai manusia, terkadang kita ingin membalas perbuatan mereka yang menyakitkan kita. Tetapi sahabat GPIB yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini, dalam terang berita firman-Nya, kita semua diingatkan bahwa sebagai gerejanya, kita dipanggil untuk bersikap berbeda dengan apa yang dunia lakukan, juga berbeda dengan apa yang kita pikirkan dan ingin kita lakukan. Mereka yang membenci kita, tidak mengasihi kita, tetapi
kita dipanggil untuk tetap mengasihi mereka. Kita dipanggil untuk tetap menyatakan kasih kepada mereka yang membenci atau yang tidak mengasihi kita. Pertanyaannya adalah, mampukah kita melakukan hal itu? Mengasihi mereka yang membenci kita, mengasihi mereka yang memfitnah kita, mengasihi mereka yang menyakiti kita. Memang tidak mudah jika kita mengandalkan kekuatan diri sendiri. Tetapi sahabat-sahabat GPIB, mari kita renungkan bagian firman Tuhan ini yang mengajarkan bahwa pertama, yang harus kita lakukan adalah berdoalah agar Tuhan menjaga hati dan pikiran kita, supaya kita terhindar dari tutur kata dan tindakan yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Minta agar Dia memampukan kita dengan hikmat yang Dia berikan buat kita, sehingga kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan sebaliknya, sebagaimana yang dikatakan dalam firman Tuhan Roma 12 ayatnya yang ke-17. Kedua, ingatlah pada kasih Allah yang dikaruniakan kepada kita melalui Putra Tunggalnya Yesus Kristus Tuhan kita. Padahal kita ini adalah orang-orang yang tidak pantas mendapat kasih-Nya. Seharusnya kita dihukum karena kita telah menyakiti hati Allah. Oleh karena itu, kita yang telah menerima kasih Allah dipanggil untuk menyatakan kasih itu kepada sesama manusia, baik yang mengasihi kita maupun kepada mereka yang memusuhi kita. Bandingkan Injil Matius 5 ayat 43 sampai 48. Kasih yang kita nyatakan dalam hidup kepada sesama adalah wujud ungkapan syukur kita kepada Allah yang telah mengasihi kita, umat-Nya, yang sebenarnya tidak pantas mendapat kasih-Nya. Selanjutnya, hidup dalam kasih adalah bukti bahwa kita hidup di dalam Tuhan dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya di dalam hidup kita sebagai anak-anak-Nya. Ketiga, kita mengasihi bukan karena kita mampu melakukannya, tetapi kita mengasihi karena Allah mengasihi kita terlebih dahulu di dalam Kristus Yesus. Oleh sebab itu, barang siapa mengaku mencintai Allah tetapi membenci sesamanya, maka ia adalah pendusta. Dan barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Itulah firman Tuhan yang kita baca di malam hari ini. Sehingga kasih yang kita nyatakan dalam kehidupan dengan sesama haruslah dilakukan dengan kerelaan tanpa paksaan, dan juga bukan kasih yang pura-pura adanya. Sahabat GPIB, berdasarkan firman Tuhan yang kita baca dan renungkan di malam hari ini,
Mari kita belajar untuk terus menyatakan kasih bagi sesama di kehidupan kita. Sekalipun tidak ada jaminan bahwa kita tidak akan tersakiti. Namun bagi kita, kekuatan kasih Allah yang kita alami dan rasakan dalam hidup ini memotivasi kita untuk terus hidup dan mengasihi sesama, termasuk kepada mereka yang menyakiti kita, memfitnah kita, bahkan yang membenci kita. Kasih yang kita nyatakan dalam hidup ini adalah kasih yang tak bersyarat, sebagaimana Kristus telah mengasihi kita. Tuhan menopang kita dalam mewujud nyatakan firman-Nya di kehidupan yang Dia anugerahkan. Amin. Sahabat GPIB, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami baca dan renungkan di malam hari ini. Ajar kami dan mampukan kami untuk melakukan dalam hidup yang Engkau anugerahkan. Terima kasih untuk kekuatan dan kemampuan serta keberkatan yang Engkau berikan di sepanjang hari ini. Malam ini kami akan beristirahat. Tuhan, sertailah kami di sepanjang malam ini. Jauhkan kami dari hal-hal yang tidak kami inginkan. Dan jika esok jadi milik kami atas perkenan-Mu ya Tuhan, tuntun dan sertailah kami, agar kami boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu dan hidup kami menjadi berkat bagi sekeliling. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga seluruh pelayanan gereja-Mu, Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Juga berkatilah kehidupan bangsa dan negara kami, beserta para pemimpin-pemimpin bangsa di tingkat pusat sampai pelosok desa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mohon ampun atas salah dan dosa kami, dan kiranya Tuhan Engkau mendengar dan menyempurnakan doa kami ini, yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sahabat GPIB, selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih atas dukungan BNI. Semoga BNI tetap maju dan semakin jaya.